Yang pertama kita akan bahas terkait dengan SPBU swasta. Ini yang masih menjadi perbincangan hangat di publik terkait polemik SPBU swasta yang tutup karena tidak ada pasokan BBM dan kebijakan impor satu pintu lewat Pertamina yang diberlakukan Kementerian ESDM. Setelah melakukan pertemuan, Pertamina dan sejumlah SPBU swasta menyepakati penambahan alokasi impor ke pihak swasta. Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri menyebut impor yang disetujui bukan merupakan produk jadi, melainkan best fuel sehingga tiap SPBU swasta bisa meracik sesuai dengan resep BBM masing-masing. Menteri SDM Bahlil Lahadalia tegaskan sistem pembelian impor BBM perusahaan swasta melalui Pertamina ini hanya akan berlaku sampai akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan stok BBM dalam negeri agar tidak oversupply atau berlebihan. Bang Roni, alasannya adalah untuk menjaga agar tidak oversupply. Apakah Anda melihat memang kita oversupply dari BBM sehingga harus diterapkan kebijakan satu pintu ini yang membuat kita tahu beberapa waktu terakhir banyak yang dirumahkan karyawannya di SPBU swasta ini. Gimana Bang Roni? Sebenarnya nggak ada juga data yang mengatakan oversupply atau over demand ya. Di sini kan nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu, hanya pemerintah yang tahu dan sama indikatornya kita bisa lihat bahwa di oversupply apa tidak kan, apakah memang kita punya supply-nya. BBM nggak punya, berarti kita tidak oversupply dong gitu loh. Berarti ada something di situ. Dan menurut saya ini mungkin masih dalam tanda tanya ya, karena semuanya serba under table, kita tidak tahu. Kemarin ada dalam tanda kurung perang terhadap mafia migas yang cukup masif gitu, dan menurut saya ini masalah pemindahan aktor aja, yang awalnya supply-nya mungkin di pihak lain yang lagi di battle oleh pemerintah, sekarang dipindah ke pemerintah sehingga ada ekses perpindahan supplier ini ada ekses operasional keterlambatan atau dan lain-lain gitu loh. Jadi ini dalam konteks supply dan demand, saya memikir pemerintah itu sedang mengambil jalur supply-nya, untuk menguasai jalur supply-nya, karena selama ini pemerintah berasumsi bahwa di jalur supply inilah, di supply chain inilah ada tanda kutip mafia itu bermain gitu. Sehingga pemerintah mengambil itu untuk diperbaiki ke depan, tapi kan nggak bisa langsung Mas terjambil gitu. Sehingga yang awalnya membeli di tempat lain sekarang nggak bisa lagi karena pemerintah pegang, dan pemerintah pun belum ready sebenarnya untuk menyiapkan barang ini gitu loh. Sehingga mau tidak mau menurut saya banyak SPBU itu yang akhirnya tidak bisa memenuhi supply-nya dan mencoba ke pemerintah, dan pemerintah juga belum siap, sedang bersiap-siap, sehingga kekhawatiran terbesar kan gimana nanti ke depan dengan tetap diterapnya BBM satu pintu ini dengan kondisi quote on quote masih saya belum sih nggak ada masalah ya BBM satu pintu. pintu ini. Persoalan kita di ekonomi kita kalau terkait dengan BBM ada masalah supply aja. Jadi kalau seandainya terjadi oversupply, harusnya BBM tidak kekurangan, karena kan banyak supply-nya. Berarti kan logikanya dibaca dalam logika terbalik, bahwa ini tidak oversupply. Ini bisa jadi over demand atau bisa jadi memang supply-nya nggak cukup gitu loh. Ya kalau bicara oversupply berarti di mana-mana punya barang dong gitu. Ini nggak ada punya barang, berarti kan nggak ada istilah oversupply di situ. Kalau nggak ada something wrong di rantai pasoknya gitu loh. Apakah ada perkelahian politik di situ, we don't know. Tapi pasti ada sesuatu gitu loh. Selama ini baik-baik aja kok gitu loh. Terus kenapa sekarang mendadak itu ada istilah SPBU kurang supply, tapi pemerintah bilang oversupply gitu kan lucu gitu. Ini menarik. Jadi kedepannya kita tidak berharap lah ada ada antrian yang begitu panjang gitu loh, karena supply-nya nggak ada gitu. Itu yang tidak kita harapkan, karena masyarakat juga sebenarnya masalah harga itu nomor sekian. Karena energi dan BBM ini kan termasuk pokok ya. Jadi yang mereka butuhkan adalah kepastian supply dan standar mutunya. Availability, itu intinya. Thank you.